Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki Majusi yang bisa kita ambil pelajaran. Terdapat hikmah dalam kisah ini, yang mana rahmat Allah sangatlah besar. Disebutkan tadi bahwa bercerita tentang seorang laki-laki Majusi yang tak lain adalah penyembah api yang mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wafatnya berakhir indah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu seperti apa kisahnya? Mari simak videonya. Namun sebelum video ini dilanjutkan, mari bangun channel ini dengan subscribe channel ini. Jangan lupa like and share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Kisah ini diceritakan dalam kitab Al-Mawa'is Al-Ushkuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Ushkuri. Diceritakan Bahrom adalah seorang pendeta dari kaum Majusi, yaitu penyembah api. Namun beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi salam kepadanya. Lantas bagaimana mungkin seorang pendeta dari kaum penyembah api yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak lain musyrik kepada Allah, malah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dititipi salam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkisah suatu malam ketika Syekh Abdullah bin Mubarak tidur di Hijr Ismail setelah melakukan tawaf, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abdullah bin Mubarak mengucapkan salam kepada baginda Nabi, Nabi berpesan untuk menyampaikan salam darinya, baginda Rasulullah, untuk seorang penyembah api bernama Bahrom dan Allah telah ridha kepadanya. Sesaat Abdullah bin Mubarak terperanjat, ia keheranan dengan mimpinya tersebut. Ia khawatir jika mimpi tersebut berasal dari setan. Padahal seperti yang banyak diketahui, setan tak akan bisa menyerupai baginda Rasulullah. Maka dari itu Abdullah bin Mubarak sangat keheranan. Ia pergi mengambil wudhu untuk kemudian tawaf lagi berulang kali sampai akhirnya ia kelelahan dan kemudian tertidur lagi. Abdullah bin Mubarak pun bermimpi yang sama persis seperti sebelumnya. Sampai akhirnya ia kebingungan. Tidak mungkin seorang pendeta musyrik seperti Bahrom mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menyelesaikan ibadah hajinya, Abdullah bin Mubarak pulang ke Baghdad dan mencari alamat kampung yang disebutkan oleh Rasulullah dalam mimpinya itu. Qadarullah, beliau mendapati seorang laki-laki tua. Apakah kamu adalah Bahrom al-Majusi? Tanya Abdullah bin Mubarak. Ya, aku adalah Bahrom al-Majusi, jawabnya. Apakah kamu memiliki suatu amal baik di sisi Allah? Tanyaku. Ya, aku pernah mengutangi orang-orang 10 dirham dan menagihnya 11 dirham. Menurutku ini adalah perbuatan baik, kata Bahrom. Itu perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Kata Abdullah bin Mubarak. Ya, ada. Aku memiliki 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian aku menikahkan masing-masing 4 anak perempuanku dengan masing-masing 4 anak laki-lakiku. Itu juga perbuatan haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku mengadakan suatu acara walimah bagi orang-orang Majusi ketika aku menikahkan anak-anak perempuanku. Itu juga merupakan perbuatan haram. Apakah ada lagi perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Aku memiliki anak seorang perempuan yang sangat cantik. Kemudian aku tidak mendapatkan laki-laki yang sepadan dengannya. Akhirnya aku menikahinya sendiri dan mengadakan walimah pada malam hari itu, yaitu malam pertamaku dengannya. Orang-orang Majusi hadir pada malam itu adalah lebih dari 1000 orang. Itu juga perbuatan yang haram. Apakah ada perbuatan baik selain itu? Ya, ada. Pada malam hari di mana aku menjima anak perempuanku itu, seorang wanita muslimah menyalakan obornya lewat oborku.
Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya. Kemudian aku ingin menjima anak perempuanku untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba aku melihat wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan memadamkan obornya lagi. Kemudian aku menjima anak perempuanku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian wanita muslimah itu menyalakan obornya lagi melalui oborku. Kemudian ia pulang dan ia memadamkan obornya lagi. Kemudian aku curiga, barangkali wanita muslimah ini adalah mata-mata untuk mencuri. Kemudian aku membuntuti-nya dari belakang. Aku melihat ia masuk ke dalam rumahnya dan menemui anak-anak perempuannya. Mereka berkata kepadanya, "Oh ibu, apakah engkau membawa suatu makanan? Kita sudah tidak kuat dan tidak tahan karena lapar." Kemudian wanita muslimah itu, dalam riwayat lain, wanita ini adalah seorang janda miskin, meneteskan air mata dan berkata, "Aku malu kepada Allah kalau aku minta kepada selainnya, apalagi kepada musuh Allah, yaitu orang Majusi." Setelah aku mendengar perkataannya itu, aku pun pulang ke rumah. Aku mengambil wadah dan mengisinya makanan banyak. Kemudian aku pergi ke rumah wanita muslimah itu. Abdullah bin Mubarak pun berkata, "Ini baru perbuatan yang baik. Ada kabar gembira untukmu." Kemudian Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Bahram al-Majusi tentang mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pesan beliau untuknya. Mendengar cerita itu, akhirnya Bahram bersyahadat mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian seketika itu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Abdullah bin Mubarak pun memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur jenazahnya. Abdullah bin Mubarak berpesan, "Wahai para hamba Allah, bersikap dermawanlah kepada sesama makhluk Allah, karena sikap dermawan dapat mengubah para musuh Allah menjadi para kekasih." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang dermawan atau suka memberi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka." Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang pelit. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya dermawan merupakan sebuah pohon di surga yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke surga. Pelit merupakan sebuah pohon di neraka yang ranting-rantingnya menjulur di dunia. Barang siapa mengambil satu ranting saja, maka ranting itu akan menuntunnya ke neraka. Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu sedekah dapat menjauhkan kita dari api neraka, kepedulian sosial dapat menjauhkan dari hal yang sial. Hal ini merupakan perkara sepele namun dapat membantu banyak orang, terlebih ketika sedekah yang kita keluarkan tidak diketahui oleh orang banyak, atau bisa dikatakan ikhlas. Kepedulian sosial yang dilakukan Bahram telah menolong satu keluarga dari kelaparan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hal tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridha kepada Bahram, yang tak lain adalah seorang pendeta Majusi, seorang yang jelas-jelas telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau musyrik. Tidak bisa dikatakan kafir jika ia wafat dalam keadaan muslim, seperti layaknya Bahram. Memang telah musyrik dan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, namun karena satu keikhlasannya ia malah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu amal mana yang membawa kita ke surga, dan kita tidak pernah tahu amal mana yang dapat membawa kita ke neraka. Belum tentu kita yang sedari lahir telah memeluk Islam akan merasakan nikmatnya surga. Maka beramallah sebanyak dan sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada amal kita. Allahumma khtim lana bis salihah wasyahadah wal maghfirah, amin ya tawwab. Ya Allah, ketika ajal kami telah datang, akhiri hayat kami dengan amal soleh, syahadah, dan pengampunan-Mu. Kabulkanlah
permohonan kami, wahai Zat yang maha menerima taubat. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Bahram yang lain adalah seorang majusi, dan semoga kita bisa mengikuti jejak baiknya, yaitu bersedekah kepada orang yang tidak mampu dan bersedekah kepada orang yang menginginkannya. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.